Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir untuk tugas besar analisis proses bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bu Rosalin Sami Harjo STMkom. Kelompok kami terdiri dari 4 orang yaitu Kang Sopan Sitanggang, Teh Wilanda Alicia Hakyu, saya sendiri dari Farizal Zani, dan yang terakhir ada Fadila Gara Putra. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk Fadila tidak bisa mengikuti presentasi kali ini karena ada kepentingan lain yang tidak bisa dilewatkan. Untuk perusahaan yang kami analisis yaitu Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Untuk profil perusahaannya sendiri yaitu Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat ini memiliki sejarah penting dalam pengelolaan sumber daya air, terbukti dari peninggalan sejarah yang terkait erat dengan bidang ini. Pada masa penjajahan Belanda, kebutuhan akan aturan pengelolaan dan pembagian air mendorong penyusunan AWR pada 1925 oleh IRJ Blaston. AWR sendiri selesai pada 1930 dan berlaku di Jawa Madura, kecuali Yogyakarta dan Surakarta, serta disahkan Dewan Rakyat pada 1939. AWR menjadi dasar pengelolaan irigasi dan diikuti dengan AWBV atau Algemeen Water Beheer Verordening pada 1937. Setelah kemerdekaan, peraturan dan struktur organisasi terus disesuaikan dengan perubahan populasi dan kondisi alam yang menjadikan dinas ini terbuat. Lalu untuk visi misinya sendiri, visinya yaitu pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi. Misinya sendiri ada 5, yaitu meningkatkan ketersediaan data dan sistem informasi sumber daya air. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan irigasi dan pelayanan air baku. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan sumber daya air. Lalu yang keempat, meningkatkan ketersediaan data dan sistem informasi sumber daya air. Yang kelima yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang inovatif dan kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Lalu untuk proses bisnisnya akan dijelaskan oleh Teh Wilanda. Silahkan Teh Wilanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Dari proses bisnis kita itu terdapat 3 proses bisnis. Yang pertama ada proses utama, yaitu mencakup pelayanan pemberian bahan banjiran. Yang kedua penyusunan dokumen AKNPI. Yang ketiga penyusunan dokumen IKSI. Lalu yang kedua ada proses pendukung. Yang pertama itu pengelolaan surat masuk, yang kedua pengelolaan surat keluar, yang ketiga penataan penyimpanan arsip. Lalu yang ketiga ada proses manajemen. Proses manajemen yaitu mencakup yang pertama penyusunan LKPJ, yang kedua penyusunan pelaporan keuangan semester, yang ketiga pengadaan barang. Oke, di proses utama ini yang pertama pelayanan pemberian bahan banjiran. Tujuannya yaitu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat banjir di area irigasi atau sungai. Yang kedua ada penyusunan dokumen AKNPI dengan tujuan menyusun dokumen yang menjadi dasar untuk perencanaan yang lebih efektif dalam pengelolaan irigasi, termasuk pengaturan distribusi air yang efisien. Instrumen evaluasi kinerja sistem irigasi berkaitan dengan pencapaian misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan irigasi dan pelayanan air baku. Lalu yang ketiga ada penyusunan dokumen IKSI, itu tujuannya guna mendukung perencanaan dan koordinasi serta meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dengan cara memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan kondisi sistem irigasi. Lalu ada proses pendukung, yaitu yang pertama pengelolaan surat masuk. Itu tujuannya memastikan surat masuk dikelola secara efektif, tepat waktu, dan terorganisir untuk mendukung kelancaran komunikasi, akurasi informasi, serta pendokumentasian yang baik. Lalu yang kedua ada pengelolaan surat keluar. Tujuannya memastikan surat keluar dikelola secara efisien, akurat, dan sesuai prosedur untuk mendukung kelancaran komunikasi, keabsahan informasi, serta pendokumentasian yang baik. Lalu yang ketiga ada penataan penyimpanan arsip dengan tujuan menciptakan sistem manajemen arsip yang sistematis, aman, dan mudah diakses untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan informasi di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
Lalu yang ketiga ada proses manajemen, mencakup satu penyusunan LKPJ dengan tujuan memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala daerah dengan menyampaikan informasi capaian kinerja, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber daya selama 1 tahun anggaran untuk mendukung transparansi, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Lalu yang kedua ada penyusunan pelaporan keuangan semesteran, itu menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai ketentuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, memastikan akuntabilitas pengguna anggaran, serta mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Lalu yang ketiga, ada pengadaan barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan barang secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk BMC akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit poin-poinnya saja. Untuk key partnernya sendiri itu unit pelaksana teknis dinas, satuan unit pelayanan, kepala dinas, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, lalu masyarakat. Untuk key activitiesnya sendiri dari provinsi yang kita ambil itu pengelolaan surat masuk dan keluar, penyusunan laporan LKPJ, laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, dan pengadaan barang dan jasa. Key resource-nya sendiri ada sumber daya manusia, lalu ada infrastruktur fisik, dan regulasi kebijakan hukum dari peraturan daerah. Untuk value proportion-nya sendiri itu menyediakan sumber daya air yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membangun dan memelihara infrastruktur, memberikan solusi strategis, dan menyediakan data terkait kualitas dan kuantitas distribusi air. Untuk customer relationship-nya sendiri, interaksi secara langsung dengan masyarakat, lalu ada sosialisasi dan edukasi publik, transparansi informasi, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Channelnya sendiri ada pada website dan aplikasi mobile, lalu ada media sosial, ruang pelayanan informasi, dan pelayanan perizinan. Customer segmentnya sendiri, pemerintahan daerah, petani yang bergantung pada irigasi, masyarakat yang terkena banjir di Provinsi Jawa Barat, khususnya sektor industri dan pengusaha, lalu ada pemerintah daerah dan instansi terkait. Cost structure-nya sendiri itu ada biaya pengadaan barang dan jasa, biaya pelatihan staf, anggaran untuk gaji karyawan, dan biaya infrastruktur dan operasional. Untuk revenue stream-nya sendiri ada anggaran dari pemerintah daerah, bantuan dana untuk proyek irigasi. Untuk BPMN-nya sendiri, saya akan menjelaskan salah satu saja dari 3 ini dari proses utama, yaitu pelayanan bahan banjiran. Di sini dimulai dari UPTD atau SUP menyampaikan permohonan bahan banjiran, disampaikan ke kepala dinas, mengirimkan nota dinas pemberian bahan banjiran, lalu dikirimkan kepada kepala bidang, menerima disposisi pemberian bahan banjiran, lalu dikirimkan kepada teknik SDA atau ketua tim untuk melaksanakan asesmen, lalu dikirimkan kembali kepada UPTD untuk menerima bahan banjirannya dan akan dilaksanakan oleh pelaksana bidang dengan membuat laporan pembukaan bahan banjiran. Setelah itu, kepala bidang akan menerima laporan bahan banjiran. Untuk proses pendukungnya sendiri, di sini untuk proses pendukungnya sendiri, saya akan mengambil penataan penyimpanan arsip. Seluruhnya dilakukan oleh unit kearsipan, dimulai dengan memeriksa meneliti jadwal retensi arsip inaktif, merapihkan arsip dan lemari arsip, membuat label yang berisikan keterangan dan lokasi simpan, mencatat dan menginput data arsip ke dalam buku arsip, lalu memasukkan arsip ke dalam lemari arsip dan mencetak daftar penyimpanan arsip dan daftar usulan. Untuk bukti surveinya sendiri, di sini ada 5 akan dipaparkan oleh Kang Sopan. Mangga Kang Sopan. Terima kasih buat Kang Dery. Di sini kita melakukan survei di Dinas Sumber Daya Air. Di sini ada beberapa bukti survei
yang kami sampaikan. Adapun survei yang kami lakukan dengan teknik wawancara dilakukan pada November sampai Desember 2024. Di sini ada bukti wawancara. Mungkin ini hanya beberapa dari banyak hal yang kami kumpulkan. Pertama, apa tujuan utama dari pelayanan pemberian bahan banjiran ini? Di sini dijawab guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana banjir. Yang kedua, apa saja data yang diperlukan untuk menyusun dokumen AKNPI? Data yang kami dapatkan, kondisi saluran irigasi, jumlah air yang tersedia, luas lahan yang dialiri, serta kebutuhan air di wilayah tersebut. Selanjutnya, apa tujuan pelaksanaan rapat oleh Kabid Bina OP? Di sini kami dapatkan data untuk mempersiapkan pelaksanaan instruksi kerja sistem informasi atau IKSI, serta pembinaan dan sosialisasi kepada unit pelaksana teknis daerah UPTD. Selanjutnya, bagaimana cara kerja surat perintah atau SPK untuk menjamin barang diterima dengan membuat langkah-langkah yang terstruktur untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, bagaimana mekanisme penerimaan pendistribusian surat edaran dari laporan keuangan semesteran? Nah, di sini kami dapatkan data dimulai dengan menerima surat edaran dari sekretaris daerah, mencatatnya ke buku agenda, mendisposisi dan menandatangani surat edaran, kemudian menerbitkan surat keputusan tersebut kepada tim yang bertugas. Selanjutnya saya akan lanjut ke penentuan KPI dan analisis proses bisnis. Di sini mungkin ada beberapa proses bisnis yang kami identifikasi dan analisis, namun kita temukan masalah utama di proses bisnis, penataan dan penyimpanan arsip. Adapun KPI dari proses-proses bisnis ini, yang pertama, arsip yang ditata dengan rapi dan sesuai jadwal retensi, target 95% diukur dalam 1 triwulan. Yang kedua, arsip dapat ditemukan dalam waktu kurang dari 10 menit, target 95% diukur dalam 1 triwulan. Untuk menilai proses bisnis ini, kami mendapatkan data untuk penilaian. Yang pertama, periode evaluasi 1 triwulan, jumlah arsip yang ditata 1000 arsip, arsip yang sesuai jadwal retensi 940 arsip, proses pencarian arsip, simulasi, total arsip yang diuji pencarian 200 arsip, arsip yang ditemukan dalam waktu di bawah 10 menit itu 190 arsip. Nah, untuk KPI yang pertama, arsip yang ditata dengan rapi sesuai dengan jalur retensi, kami menghitung dengan formula sebagai berikut, yaitu presentasi keselarasan dengan jadwal retensi sama dengan jumlah arsip sesuai jadwal retensi dibagi total arsip yang ditata dikali 10%. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, presentasi keselarasan itu sama dengan 940 dibagi 1000 dikali 100, jumlahnya 94%. Hasilnya 94% dari hasil pengujian, namun ini tidak memenuhi KPI, masih di bawah target. Untuk perhitungan KPI yang kedua, arsip ditemukan dalam waktu lebih kecil, di bawah 10 menit. Di sini kita juga hitung dengan formula yang sama. Persentase arsip ditemukan cepat sama dengan 190 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 95%. Ditemukan hasilnya 95%. Arsip di bawah waktu 10 menit. Nah, untuk pengujian KPI yang kedua ini sesuai dengan target 95%. Setelah penilaian KPI ini, penilaian proses bisnis ini, kami mengevaluasi kinerja berdasarkan KPI. Yang pertama, arsip yang ditata dengan rapi dan sesuai jadwal retensi, targetnya di atas 90%. Hasil pengujian 94% masih di bawah target. Yang kedua, arsip ditemukan dalam waktu di bawah 10 menit. Targetnya di atas 90%, di atas atau 95%, hasilnya 90% sesuai target. Di sini kami juga menganalisis penyebab kegagalan dari pencapaian KPI ini. Yang pertama, arsip yang tidak sesuai jadwal retensi. Kami menemukan ada arsip yang tidak diperiksa atau diteliti dengan baik sebelum proses penataan. Kemudian kemungkinan jadwal retensi arsip inaktif belum diperbarui atau tidak dipahami sepenuhnya. Untuk KPI yang kedua, arsip ditemukan sesuai target. Sistem labeling dan pencatatan yang baik mendukung kemudahan pencarian arsip dan lemari arsip telah diatur secara sistematis. Nah, dari penilaian proses bisnis ini, kami mengajukan perbaikan, rekomendasi perbaikan yaitu periksa lebih detail sebelum penataan melalui penambahan tahap verifikasi,
data sebelum arsip ditata atau dimasukkan ke lemari arsip. Yang kedua, libatkan lebih banyak personel untuk memastikan tidak ada arsip yang terlewat. Selanjutnya, evaluasi sistem pencatatan dan penyimpanan melalui penggunaan aplikasi manajemen arsip digital untuk mempermudah pelacakan jadwal retensi. Dan yang terakhir, tambahkan fitur notifikasi otomatis pada aplikasi jika ada arsip yang mendekati jadwal pemusnahan. Untuk selanjutnya, di sini kami desain BPMN usulan proses bisnis yang kami rekomendasi tadi, yaitu pengolahan arsip atau penataan arsip. Di sini kami memperbaharui atau memperbaiki uraian proses bisnis usulan. Saya coba akan sampaikan yang pertama, unit kearsipan memeriksa jadwal retensi arsip inaktif berdasarkan pedoman terbaru. Proses yang kedua, melakukan verifikasi dengan dokumen penunjang untuk memastikan keakuratan jadwal. Yang ketiga, membuat panduan internal untuk memastikan proses penataan konsisten. Selanjutnya, menyusun label arsip yang mencakup keterangan isi arsip, kode lokasi penyimpanan, tanggal kedaluarsa arsip. Selanjutnya, mengatur arsip di lemari sesuai kategori, tahun, jenis dokumen, dan jadwal retensi. Kemudian, menggunakan sistem nomor untuk mempermudah pencarian. Tahap selanjutnya, menginput data arsip ke aplikasi manajemen arsip dengan menyertakan metadata seperti nomor arsip, lokasi, jadwal retensi, dan kategori. Proses yang selanjutnya, melakukan simulasi pencarian arsip secara acak untuk memastikan efisiensi sistem. Kemudian mencatat waktu pencarian dan mengevaluasi hasil. Kemudian mencetak daftar penyimpanan arsip sebagai dokumentasi. Dan aktivitas yang terakhir, menyusun daftar usul pemusnahan arsip yang telah melewati jadwal retensi. Untuk selanjutnya, mungkin itu yang kami bisa sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, khususnya buat dosen pembina kami, Ibu Rosalin. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan. Dipersilahkan untuk teman-teman kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya, Kang, Silakan. dari proses bisnis yang tadi sudah dijelaskan dan sudah dianalisis ya, ada berapa proses bisnis yang ditemukan bermasalah dan apa rekomendasi perbaikannya selain dari tadi yang dijelaskan itu? Apakah ada lagi? Oke. Sudah cukup. Terima kasih buat Kang Reja. Ini Kang Reja ya? Iya, betul. Atau ada dari Kang Dery atau Teh Wilanda yang mau jawab? Boleh dari Kang Sopan aja, silakan. Oh ya, siap Kang. Terima kasih Kang. Saya akan menjawab. Selain yang disampaikan, selain dari proses bisnis yang disampaikan tadi, sebenarnya ada satu proses bisnis lagi, yaitu proses bisnis pemberian bahan banjiran. Dari hasil analisis KPI terdapat satu KPI yang belum tercapai, yaitu tingkat kepuasan masyarakat. Nah, di sana sebenarnya kita juga cantumin di paper dan di laporan rekomendasi yang kami usulkan untuk perbaikan, yaitu tingkat distribusi dan aksesibilitas melalui penggunaan sistem manajemen logistik berbasis teknologi untuk memastikan bahan banjiran sampai tepat waktu. Yang kedua, mengadakan program pelatihan untuk masyarakat tentang cara menggunakan bahan banjiran secara efektif dan efisien. Terima kasih, Kang. Apakah menjawab, Kang? Sudah cukup. Terima kasih, Kang. Untuk pertanyaan yang lain, apa masih ada? Sudah cukup, Kang. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini presentasi kali ini. Terima kasih.